aksi unjuk rasa yang digelar oleh dua kelompok massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta ricuh. Kericuhan bermula karena salah satu pendukung terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan kubu lawan. Dua kelompok massa saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peristiwa bermula saat pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa pendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalan. Beruntung polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade dan memisahkan kedua kubu. Diketahui massa pendukung paslon Anies Muhaimin menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam aksinya, massa menolak hasil pemilu yang dinilai syarat kecurangan, serta menuntut pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya, sebab telah melakukan intervensi selama proses pemilu. Kita hari ini datang ke sini ke MK pertama-tama untuk menuntut agar MK itu mengambil keputusan dengan mendengarkan hati nurani, agar mereka jujur, mereka adil, bersesuai dengan hati nurani keadilan. Pilpres curang harus ditolak. Pilpres yang penuh cawe-cawe dari rezim harus ditolak. Karena nggak mungkin kita punya pemimpin yang dipilih berdasarkan kecurangan. Aksi ini akan terus dilakukan pendukung dan relawan Anies Muhaimin selama proses sidang perselisihan hasil pemilu berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, Ayus melaporkan. Pasangan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dalam persidangan, gugatan hari ini dibacakan pengacara Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis di gedung MK pada Rabu siang. Ganjar mengatakan paparan yang disampaikan dalam persidangan lebih menyoroti soal harapan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka, agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian, bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara.
Oleh sebab itu masalahnya simpel yang kedua. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Melakukan permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomplang, 40%. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang. Ini persoalan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Kalau bisa kita menjadi negara nomor 1 di dunia dalam menegakkan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita. Kami telah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Ayu. Seperti apa suasana saat ini di sana? Apakah masih ada massa yang berdemonstrasi di depan kantor MK? Ya, baik David dan juga pemirsa, situasi saat ini di Gedung Mahkamah Konstitusi sudah sangat kondusif, tidak ada massa yang berkumpul di depan dan untuk sidang sendiri juga sudah selesai dilaksanakan tepat di jam 14:45 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sidang berjalan dengan lancar, kedua paslon Capres dan juga Cawapres hadir langsung dan menyampaikan permohonan oleh masing-masing tim kuasa hukum yang dibatasi selama 90 menit. Adapun memang yang menarik dalam persidangan kali ini selain memang jumlah dari hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 8 orang, juga dari permohonan yang dilontarkan dari kedua paslon Capres dan juga Cawapres. Di antaranya keduanya meminta agar ada pemungutan suara ulang karena dinilai pemilu 2024 ini tidak adil dan juga tidak jujur. Bahkan salah satu paslon nomor urut 1 menyebutkan mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo dan juga Gibran, karena ada dinilai sejak awal pencalonan Cawapres dari 02 sudah bermasalah dan juga adanya bagi-bagi bansos serta juga dinilai bahwa banyak sekali aparat pemerintah yang ikut campur dalam pemilu tahun 2024 ini. Dan nantinya sidang ini akan dilanjutkan kembali pada esok hari yaitu tanggal 28 Maret 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon dan juga pihak terkait. Dan termohon dan pihak terkait ini adalah pasangan calon presiden dan juga wakil presiden 02 serta KPU dan juga Bawaslu. Dan nantinya jika sesuai dengan rencana akan dilanjutkan dengan sidang di tanggal 1 April 2024 dengan keterangan saksi yang nantinya akan dibawa oleh tim dari 01 dan lanjut di tanggal 2 April 2024 pembacaan ataupun keterangan saksi dari 03. Dan nantinya barulah di tanggal 22 April 2024 merupakan pembacaan dari hasil sidang PHPU ini. Demikian kembali ke David di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, kuasa hukum paslon Prabowo Gibran yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra yakin bisa membantah segala gugatan yang dilayangkan pasangan Ganjar Mahfud. Yusril menilai bahwa gugatan Ganjar Mahfud hanya sebatas narasi tanpa bukti
Yusril juga percaya diri jika Mahkamah Konstitusi akan menolak tuntutan pemungutan suara ulang Pilpres serta menolak didiskualifikasinya pasangan Prabowo Gibran. Katakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana hasil sengketa Pilpres 2024. Dalam sidang perdana kali ini, tim pembela Prabowo Gibran bertindak sebagai pihak terkait, sementara Amin tampil sebagai pemohon. Dalam sidang perdana ini, kubu Amin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon, termasuk melibatkan pejabat menteri untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran menilai paparan Anies Muhaimin dalam sidang sengketa Pilpres lebih banyak diisi narasi dan asumsi. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, menjelaskan narasi bukan termasuk bukti dalam persidangan. Yusril menyatakan kubunya akan menjawab seluruh yang disampaikan tim Amin pada besok hari. Harus menghadapi dua perkara. Kalau diambil tengah misalnya jam 10 gimana, Pak Uto? Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil. Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya
yang mulia, kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor. Setelah itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Gibran mengaku akan mengikuti aturan yang ada dan mengikuti setiap prosesnya. Ikuti proses yang ada aja. Kan ada kemungkinan juga yang termohon itu nanti akan dimintai menjadi saksi. Kita ikuti prosesnya aja. Ya, prinsipnya siap ya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara Radian Syam. Selamat sore, Pak Radian. Selamat sore, Mas David. Apa kabar? Baik, Pak Radian, kita tentu sudah mengikuti proses yang terjadi di MK seharian ini. Kalau dari pandangan Anda, apa yang disampaikan baik itu dari pihak 01 dan 03, apakah bisa menjadi permulaan yang kuat untuk meyakinkan majelis hakim dalam perkara ini? Baik, Mas Davi. Ya, kita sudah melihat dan kita menyaksikan hari ini di mana para pemohon, yaitu 01 dan 03, telah melewati sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu diingat, kalau kita lihat di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 huruf C, di mana salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu yang salah satunya diantaranya adalah terkait mengenai sengketa hasil Pilpres dan Pileg. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi itu menyelesaikan terkait mengenai hasil yang ditetapkan oleh KPU kemarin. Nah, tetapi kemudian permohonan yang telah disampaikan oleh 01 maupun 03 itu adalah hak mereka, tetapi sekali lagi di muka peradilan siapa yang mendalilkan, maka kemudian dia yang harus dapat membuktikan dalilnya. Gitu. Jadi kalau misalkan disampaikan ada kecurangan, maka seharusnya dalil terkait mengenai kecurangan itu harus dibuktikan. Karena sekali lagi di mahkamah itu terkait mengenai sengketa hasil. Jadi artinya dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon itu harus ada korelasinya dengan angka atau dengan perbedaan nilai yang telah ditetapkan oleh KPU kemarin gitu Mas Tadi. Oke. Artinya beban pembuktian ada di pemohon. Nah, ini menjadi persoalan ketika seseorang menuduh curang begitu, bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan paling tidak sebagai pintu masuk untuk membuktikan bahwa ada kecurangan di sana. Apakah dengan menghadirkan saksi yang tentunya relevan, kemudian bukti-bukti secara elektronik, apa itu juga bisa dijadikan bukti? Ya, itu bisa menjadikan bukti kalau misalkan memang selama bukti itu ada korelasinya dengan angka, ada hubungannya dengan perbedaan hitungan yang dilakukan oleh pihak pemohon. Jadi artinya kalau misalkan bukti elektronik atau mungkin kita mendengar ada upaya bansos atau ada upaya penggerakan aparatur negara yang dilakukan gitu ya. Nah, itu juga harus bisa dibuktikan dengan korelasi angka. Jadi tidak bisa juga hanya sebatas bercerita, hanya sebatas dengan asumsi atau narasi-narasi saja gitu Mas. Karena sekali lagi perlu kita ingat yang tadi saya sampaikan pasal 24 huruf C yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi hakim, ini juga menarik. Jumlahnya 8. Apakah bagaimana Anda melihat ini? Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap hasil putusan? Iya, yang jelas memang kalau misalkan kita lihat dari komposisi hakim saat ini, kalau misalkan kita mau kulik satu persatu, ini kan juga akan kesulitan gitu ya. Tetapi sekali lagi kan gini, kurangnya Hakim Anwar Usman ini kan juga karena perintah dari putusan MK kemarin. Tetapi sekali lagi saya tetap berpositif dan menilai komposisi hakim yang ada hari ini pasti akan bekerja secara maksimal, di mana akan menjalankan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nantinya seandainya keputusannya tidak bulat, katakanlah begitu, sementara majelis hakim yang memimpin ini kan jumlahnya genap, apakah nanti mekanismenya seperti apa sih? Mungkin masyarakat juga penasaran, Pak Radian.
Iya, sekali lagi kan gini, pasti majelis hakim itu akan melakukan RPH ya, rapat permusyawaratan hakim, di mana mereka pasti berawal dari pemufakatan dulu gitu ya Mas. Nah, memang sebenarnya di dalam komposisi itu harus setidaknya ganjil agar kemudian kalau jika terjadi deadlock misalkan di dalam sebuah putusan ada satu yang berbeda gitu. Nah, memang saya melihatnya ini cukup kita baru pertama kali ya mengalami di mana komposisinya itu genap gitu ya. Tetapi semoga saya sih berharap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada dissenting opini gitu ya, atau tidak ada perbedaan yang mencolok, tetapi lebih pada mengedepankan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah. Oke, kita lihat nanti prosesnya juga masih panjang ya, kita ikuti terus. Terima kasih Pak Radiansyah. Kan waktunya kan 14 hari ya. Iya, waktunya 14 hari. Yo, banyak yang terjadi dalam 14 hari. Terima kasih Pak Radian sudah bergabung bersama kami di iNews sore. Selamat sore, sehat selalu. Mahkamah Konstitusi telah melangsungkan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum akan diumumkan 22 April mendatang dan berikut tahapan dari PHPU. Mahkamah Konstitusi telah melangsungkan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sejumlah tahapan sidang perselisihan hasil pemilihan umum meliputi: sebelum memulai persidangan di MK, pemohon adalah dengan pengajuan permohonan pemohon dalam EPP3 dan penertiban dan penyampaian AP3. Tahapan ini telah dilakukan paslon presiden yang menggugat pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 lalu. Selanjutnya pada 25 Maret 2024 dilanjutkan dengan tahapan permohonan pemohon dalam EBRPK dan penertiban, penyerahan dan penyampaian akta registrasi perkara konstitusi dari MK. Pada tanggal yang sama atau 25 Maret lalu, pemohon menjalani tahapan penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait yang selama 2 hari yaitu 25 dan 26 Maret 2024. Pihak terkait adalah paslon Capres-Cawapres. Penetapan sebagai pihak terkait tahapan ini juga telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2024. Setelah tahapan pengajuan selesai, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberitahukan hari sidang pertama. Pemberitahuan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024. Hari ini, 27 Maret 2024, dilaksanakan sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Tahapan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan pendahuluan. MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberian keterangan akan dilaksanakan besok 28 Maret 2024. Pada tahap ini, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan diajukan kepada mahkamah pada saat sidang akan dimulai. Selanjutnya pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 18 April 2024. Selama lebih dari 2 pekan, MK akan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan. Selain itu juga akan mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Ketua KPU Hashim Asyari menjadi pihak termohon, sementara pemohon merupakan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang telah membacakan petitum dalam sidang perdana hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, sebelum dibakar, potongan iga dibersihkan dan dimasak dengan aneka bumbu rempah rahasia. Setelah empuk, iga sapi dibakar dengan bumbu penyedap yang membuat rasa iga sapi ini berbeda dengan iga sapi di tempat lain. Iga sapi di rumah makan Tanjung Dahar memiliki rasa yang sangat lezat dan dagingnya sangatlah empuk. Harga ikan bakar di sini pun sangat terjangkau,
Hanya dengan merogoh kocek seharga Rp25.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar yang lezat. Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Selain bisa menyantap iga bakar, pengunjung juga dapat menikmati suasana rumah makan yang estetik dengan latar belakang Gunung Anjas Moro saat sore hari. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aroma rempah yang khas menguap di dapur milik Sri Miati, mantan TKI Indonesia yang pernah bekerja di Arab Saudi. Sejak 5 tahun lalu, ia fokus menekuni bisnis kuliner makanan Timur Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi favorit pembeli adalah nasi Bukhari. Nasi ini dibuat menggunakan perpaduan rempah lokal dan rempah khas Timur Tengah. Bahan bakunya antara lain beras basmati, pasta tomat, santan, susu, bawang bombay, dan kismis. Tak lupa dilengkapi topping daging kambing, iga sapi, dan ayam kampung yang super empuk serta menggugah selera. Saya bersama orang India, orang Pakistan, orang Maghrabi. Jadi sering kalau pas hari libur kita masak-masak bareng sama bos. Jadi saya sedikit banyak ya sama mereka dapat ilmu dari mereka bahwa ini masakan orang sini, ini masakan orang Arab, orang Pakistan gitu. Di bulan Ramadan, pesanan nasi Bukhari melejit hingga 3 kali lipat. Selain nasi Bukhari, Sri Miati juga menyediakan nasi kebuli, nasi mandi, dan nasi biryani. Harga satu paket makanan untuk 8 orang dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga Rp400.000 per paket. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, ribuan orang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tenggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. PT Pos turut andil untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Armada menjadi daya tarik bagi ribuan orang yang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tenggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelang berbuka puasa, Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayat memberikan tausiah. PT Pos Indonesia yang memberikan dukungan penuh terhadap acara ini memperkenalkan produk terbaru mereka, yakni PosPay. PosPay merupakan solusi pembayaran digital dengan berbagai layanan dan kelebihan. Banyak warga yang penasaran dengan platform digital PosPay dan meminta penjelasan petugas di booth Pos Indonesia. Mereka juga tertarik untuk mengunduh di ponsel masing-masing agar bisa melakukan transaksi keuangan digital secara mudah dan aman. Sinergi yang kita harapkan adalah bahwa kita mengharapkan penambahan NOA, kemudian penambahan transaksi, ada juga penambahan agen PosPay juga, kemudian masyarakat atau pengunjung secara umum mengetahui manfaat PosPay. Manfaat PosPay apa? Termasuk yang berkaitan dengan event ini nanti kan ada zakat, sipap, itu bisa distorkan di PosPay semua. Jadi harapan kita sih semakin dikenal ya produk PosPay kita. Di sini kami dari Posin pun turut memperkenalkan produk kami yaitu PosPay, berupa produk jasa keuangan dari kami yang digital, di mana dengan satu genggaman sudah bisa seluruh jamaah, seluruh masyarakat Salatiga pun bisa melakukan transaksi seperti berinfak, bersedekah ataupun transaksi syariah lainnya. Grup band Bagindash, Syubanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, dan Gus Asmi mengisi musik religi selepas sholat tarawih. Sukses gelaran acara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, rencananya 2 program ini juga akan mendatangi 2 kota lain, yakni Bekasi dan Tangerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelunasan biaya haji tahap kedua sudah ditutup. Tercatat 194.744 jemaah reguler telah melunasi biaya haji. Calon jemaah haji Indonesia akan mendapatkan fasilitas layanan tambahan di Al-Muzna. Jelang penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah, sejumlah persiapan dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selain simulasi penyelenggaraan ibadah haji, Kemenak juga menggelar sharing session pertama kali di dunia dengan pimpinan Masyarik, perusahaan penyedia layanan transportasi, akomodasi dan catering Arab Saudi di Arafah, Musdalifah dan Mina bagi jemaah haji Indonesia. Muhammad Amin Indragiri, Ketua Dewan Direksi Masyarik Zahabiyah menjanjikan jemaah Indonesia akan mendapatkan fasilitas layanan tambahan di Arafah, Musdalifah, dan Mina seperti bus ramah lansia, 3 pelindung panas, pembukaan klinik, tenaga kesehatan dan penambahan toilet di Musdalifah, pemindahan 9 maktab dari Mina Jadid ke Mina hingga pemberian snack al-baik saat kepulangan ke tanah air. Menurut beliau kabar gembira buat jamaah haji Indonesia ini merupakan awal dalam sejarah jamaah haji Indonesia bisa dimasukkan seluruhnya itu ke wilayah Mina. Ya. Bagi calon jemaah haji Indonesia, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua untuk jemaah reguler sudah ditutup. Total terdapat 194.744 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan. Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji sebanyak 221.000 dan 20.000 kuota tambahan. Sehingga total 241.000 kuota yang terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Selain itu, ada 26.351 jemaah yang sudah melunasi tapi dengan status cadangan. Mereka akan mengisi kuota jika sampai batas akhir tahap pelunasan masih ada yang tersisa. Saat ini, aturan terkait rencana pembukaan perpanjangan pelunasan biaya haji tengah disiapkan oleh Ditjen PHU Kemenak. Dari Jakarta, Ahmad Muhammad Suhud, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management bersama dengan Surya Fajar Sekuritas menjalin kerjasama dalam penjualan produk reksadana. Dalam kerjasama ini, MNC Asset Management terus berkomitmen memperluas akses investasi reksadana kepada masyarakat dalam kehidupan yang lebih modern. Bertempat di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, MNC Asset Management bersama Surya Fajar Sekuritas menjalin kerjasama dalam penjualan produk reksadana. Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak. Kerjasama ini menurut saya suatu inisiatif yang sangat baik yang dilakukan oleh Surya Fajar Sekuritas bersama MNC Asset Management dalam rangka sebagai channel pemasaran dari APET, ya, produk-produk reksadana MNC Asset Management di platformnya Surya Fajar Sekuritas. Nah, ini bentuk sinergi yang bagus. Semoga kedepannya kerjasama dapat berlangsung dengan jangka panjang, dapat menguntungkan masing-masing pihak, bukan hanya bagi Surya Fajar Sekuritas dan MNC Asset Management, tapi terlebih khususnya masyarakat Indonesia. Kerjasama ini mempermudah para investor untuk mendapatkan produk-produk reksadana MNC Asset Management dan memperluas penjualan di tengah ketidakpastian ekonomi yang terus terjadi. Kami harapkan dengan kelebihan dari Surya Fajar mempunyai loyalitas customer yang cukup baik, akan melakukan penambahan aset under management MNC Asset dari produk-produk reksadana yang dijual melalui aplikasi SVES. Selain itu, MNC Asset Management terus berkomitmen untuk memperluas akses investasi reksadana kepada masyarakat agar kegiatan berinvestasi dapat berjalan dengan baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.